Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur Hasanahku yang saya cintai, kali ini saya akan membahas tentang nasab dan kisah dari Sunan Kudus. Sunan Kudus nama aslinya adalah Sayyid Ja'far Shodiq Asmat Khan. Lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi. Sunan Kudus lahir dari bangsawan kerajaan Demak. Jika ditarik lebih jauh dari jalur keturunan Sunan Kudus, nasabnya sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Ayahnya adalah Utsman Ali bin Ali Murtado, saudara kandung Sunan Ampel. Berikut adalah nasab lengkap Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shodiq sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus itu anak dari Raden Utsman Haji atau Sunan Ngundung. Sunan Ngundung anak dari Raden Ali Murtado atau Raden Santri. Syekh Ali Murtado ini adalah kakak Sunan Ampel. Oke, lanjut. Syekh Ali Murtado itu anak dari Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi. Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi itu anak dari Jamaluddin Al-Husaini atau yang kita kenal Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro itu anak dari Syekh Mahmud Nasiruddin atau Makdum Mahmudinil Kubro. Syekh Mahmud Nasiruddin itu anak dari Syekh Jalaluddin Husain. Syekh Jalaluddin Husain anak dari Syekh Ahmad Al-Kabir. Syekh Ahmad Al-Kabir itu keturunan dari Syekh Husain Jalaluddin Al-Bukhari. Syekh Husain Jalaluddin itu anak dari Sayyid Ali. Sayyid Ali anak dari Sayyid Ja'far. Sayyid Ja'far putra dari Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad putra dari Sayyid Mahmud. Sayyid Mahmud putra dari Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad anak dari Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah putra dari Imam Ali Al-Asqar. Imam Ali Al-Asqar putra dari Imam Ja'far Az-Zaki. Imam Ja'far Az-Zaki keturunan dari Imam Ali Al-Hadi An-Naqi. Imam Ali Al-Hadi An-Naqi putra dari Imam Muhammad Al-Taqi Al-Jawad. Imam Muhammad Al-Taqi putra dari Imam Ali Ar-Ridho. Imam Ali Ar-Ridho itu putra dari Sayyid Musa Al-Kazim. Sayyid Musa Al-Kazim putra dari Sayyid Ja'far Shodiq. Sayyid Ja'far Shodiq itu keturunan dari Sayyid Muhammad Al-Baqir. Sayyid Muhammad Al-Baqir putra dari Sayyid Zainal Abidin. Sayyid Zainal Abidin putra dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suami dari Fatimatuz Zahra, putri Rasulullah SAW. Oke sahabat Nur Hasanahku, Sunan Kudus ayahnya adalah seorang senopati atau panglima kerajaan Demak Bintoro. Ja'far Shodiq menggantikan jabatan ayahnya untuk memperluas wilayah kerajaan Demak. Melalui posisi senopati inilah Ja'far Shodiq menyebarkan Islam di wilayah Demak. Selain menjabat seorang senopati, juga diangkat menjadi imam besar Masjid Agung Demak, serta menjadi qadi atau hakim kerajaan Demak Bintoro. Pada waktu Sunan Kudus menjadi senopati Demak Bintoro, ia berhasil mengembangkan kerajaan Demak sampai wilayah timur hingga mencapai Madura, dan wilayah barat hingga mencapai Cirebon. Banyak cerita tentang kesaktiannya. Sebelum perang, ia diberi badong atau semacam rompi oleh Sunan Gunung Jati. Badong itu dibawanya keliling area perang. Dari badong itu,
keluarlah jutaan tikus yang begitu sakti. Kalau dipukul, tikus itu tidak akan mati, namun malah semakin ngamuk sejadi-jadinya. Pasukan Majapahit ketakutan sehingga mereka lari tunggang langgang. Ia juga mempunyai karomah. Dengan izin Allah, sebuah peti mengeluarkan ribuan tawon, hingga prajurit Majapahit banyak yang tewas dan akhirnya menyerah. Sunan Kudus akhirnya meninggalkan Demak Bintoro karena dengan sisa hidupnya beliau berniat untuk mengabdikan kepada agama Islam. Ia pergi menuju ke Kudus. Dalam sebuah cerita, konon kota Kudus bernama Tajuk. Dikisahkan Sunan Kudus berguru kepada Kiai Tlingsing yang merupakan seorang muslim Cina asal Tiongkok. Kiai Tlingsing sudah tinggal di Kudus dari abad 15 Masehi dan menjadi cikal bakal muslim di Kudus. Kiai Tlingsing seorang ahli seni lukis dari dinasti Sung yang terkenal dengan lukisan motif dinasti Sung, juga sebagai pedagang dan juga mubaligh Islam yang terkemuka. Strategi dakwah yang diusung Sunan Kudus adalah melalui seni dan budaya. Ia tidak langsung melarang masyarakat yang menganut animisme dan agama Hindu-Buddha, melainkan merangkulnya pelan-pelan. Berkat karisma dan keluasannya, Sunan Kudus memperoleh simpati dari masyarakat. Kemudian mengembangkan dakwahnya melalui akulturasi adat dan budaya dengan perlahan agar bisa diterima oleh masyarakat setempat. Terbukti, Masjid Kudus yang dibangun pada masa dakwah beliau memiliki arsitektur unik. Menara masjidnya menyerupai candi. Sunan Kudus berhasil mengkolaborasikan arsitektur Islam, Jawa, Hindu, Buddha, dan Tionghoa. Selain Kiai Tlingsing, Sunan Kudus juga belajar di pesantren Ampel Denta. Selain itu, Sunan Kudus juga sering mengembara ke wilayah-wilayah jauh seperti Hindustan hingga Tanah Suci Mekah. Sunan Kudus menikah dengan Nyai Dewi Rufil, putri dari Sunan Bonang. Dari pernikahannya itu dengan Dewi Rufil, Sunan Kudus mempunyai seorang anak, yaitu bernama Amir Hasan. Setelah beberapa tahun mengabdi di wilayah Kudus, Sunan Kudus pun tutup usia pada tahun 1550 Masehi. Beliau meninggal sangat diinginkan oleh setiap muslim, yaitu dalam keadaan sujud ketika mengimami sholat subuh di Masjid Kudus. Dan beliau dimakamkan di area Masjid Menara Kudus. Makamnya terletak di belakang bangunan utama. Untuk masuk ke dalam kompleks makam, ada akses tertentu yang bisa dilewati. Namun susah juga melewati gapura di samping Masjid Menara Kudus. Lalu kisah perjuangan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam senantiasa menyebarkan toleransi antara umat beragama, merupakan hal yang sangat penting untuk dilestarikan hingga detik ini dan seterusnya dalam menciptakan perdamaian dan keutuhan NKRI. Demikian ngaji sejarah tentang Sunan Kudus, semoga bermanfaat. Oke sahabat Nur Hasanahku, dari saya pribadi mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.